Jadi saya katakan tegas, saya katakan, boleh Anda semangat untuk menuntut ilmu agama. Anda hadiri semua pengajian. Anda telaah. Anda pahami semua perkataan dan nasihat para ustadz. Tetapi perilaku Anda tidak berubah. Tetapi akhlak Anda tetap busuk kepada istri ataupun suami Anda. Kepada kedua orang tua Anda. Kepada tetangga-tetangga Anda. Kepada saudara-saudara Anda. Kepada teman-teman Anda. Tidak ada perubahan. Justru Anda, kita semua, yang pertama kali nanti yang dimasukkan dalam neraka. Yang dipanggil itu pertama kali kita. Pertama kali pada hari kiamat di padang mahsyar. Di persidangan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terluputkan dari mata Allah Subhanahu wa taala, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada kita semua, apakah ilmu yang kita pelajarkan, yang kita pelajari di dunia diamalkan ataukah tidak? Kenikmatan yang kita miliki, kenikmatan harta yang kita miliki, apakah kita gunakan dengan ilmu, kita amalkan dengan syariat Islam, dengan ilmu agama kita? Kita akan ditanya kenikmatan ilmu yang kita miliki, kenapa Anda tidak amalkan? Maka satu kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala muslimat. Satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Dan mudah masuk surga itu mudah sebenarnya. Mudah kita selamat dari api neraka, dari adab kubur, dan mendapatkan nikmat kubur. Satu. Enggak banyak caranya. Mudah. Yaitu dengan kita memiliki akhlak yang baik. Apa yang kita pelajarkan atau yang kita pelajari dari kitab-kitab akhlak ini, kita amalkan, kita berusaha untuk kita realisasikan. Itulah cerminan kalau kita ini orang yang berilmu. Orang yang berilmu tidak dikatakan orang yang berilmu, adalah orang yang mengerti semua disiplin ilmunya. Memahami secara detail apa yang dia miliki, apa yang dia pelajari. Orang yang berilmu dikatakan orang berilmu adalah orang yang betul-betul bisa mengamalkan apa yang dia ketahui, apa yang dia pelajari. Dan itulah konsekuensi ilmu. Ilmu mendesak, mendorong seseorang untuk beramal. Bukan hanya sekedar wawasan, pengetahuan begitu saja. Dan itulah bentuk kejujuran dalam hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita. Itu poin yang keempat. Yaitu jujur tatkala memberikan janji kepada orang lain. Kemudian yang kelima, kata beliau, Fisidqil hal, yaitu jujur tatkala berdandan, jujur tatkala berhias, berdandan atau berhias. Maksudnya keadaan badan kita, keadaan rumah kita, keadaan apa yang ada di sekeliling kita. Kita harus jujur dengan apa yang ada di dalam tubuh atau di tubuh kita, di sekeliling kita. Kita harus jujur dengan keadaan kita, itu maksudnya. Jangan ketika kita menggunakan pakaian indah, pakaian muslim, muslimah, ternyata akhlaknya busuk. Akhlaknya jelek. Tidak menunjukkan pakaian itu indah. Itu maksudnya. Kalau kita jujur ketika menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang sopan, maka sopanlah sikapnya, gitu maksudnya. Pakaian Anda bagus, tampak dari luar kelihatannya indah, tetapi di dalam hati kotor, busuk, banyak kemaksiatan yang kita lakukan.
Fal muslimu la yadhharu fi ghairi madhari. Seorang muslim itu ketika menampakkan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Sesuai apa yang ada di dalam kehidupannya, dalam keadaannya seperti apa. Dia tampakkan. Jadi menampakkan sesuatu yang memang bisa ditampakkan. Memang itu konsekuensi dari apa yang dia rasakan. Apa yang dia dapatkan. Jadi seorang muslim tidak boleh menampakkan sesuatu yang memang tidak bisa dia tampakkan. Memang bukan itu yang seharusnya dia tampakkan. Yaitu maksudnya apa? Yaitu tadi Anda menampakkan dengan pakaian yang bagus, yang baru-baru, yang indah-indah. Merek itu, merek ini, rapi, disetrika, pakai ini, pakai peci, pakai jilbab besar dan seterusnya. Indah, terlihatnya Masya Allah. Tapi pas diajak berbicara, ketika bermuamalah, kok nggak sesuai dengan tampak luarnya. Nah, seorang muslim tidak seperti itu. Karena kita ini nggak sama dengan orang lain, orang pada umumnya, orang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian mereka seperti itu, begitupun akhlaknya. Ketika pakaian tidak Islami, maka itulah akhlaknya terlihat sudah otomatis. Ketika mereka mengenakan pakaian-pakaian yang jauh dari syariat Islam, maka itulah akhlak mereka terlihat. Bisa jadi perbuatannya menunjukkan dari apa yang tampak dari pakaian dia, dari apa yang dia kenakan, dia pakai. Nah, seorang muslim tidak menampakkan sesuatu yang memang bukan dari sifat dia, akhlak dia, pribadian dia. Wala yadhharu khilafa ma yubtinuhu. Dan tidak menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya, dengan apa yang di dalam hati, dadanya, dalam jiwanya. Fala yalbasu thawba zurin. Maka jangan mengenakan pakaian kebohongan. Itu kata beliau. Jadi kata beliau, jangan mengenakan pakaian kebohongan. Apa maksudnya? Itu tadi, Anda jelas-jelas menampakkan pakaian Anda orang baik, misalkan. Menampakkan kalau Anda ini orang baik dengan tanda Anda mengenakan pakaian bagus, indah, muslimah, muslim, rapi, sesuai dengan syariat. Tetapi badannya tidak, perkataannya tidak, hatinya tidak. Itu bohong namanya. Nggak jujur namanya. Gitu loh maksudnya ya. Nggak jujur namanya. Itulah yang namanya pakaian kebohongan. Ya, pakaian kebohongan. Betapa banyak orang yang pakaiannya indah, rapi, bagus, sopan, tapi perbuatannya, perkataannya, hatinya tidak rapi, tidak sopan, tidak bagus. Dan ini tidak sedikit, banyak kaum muslimin yang tertipu akan gambaran luar, penilaian, penampilan luar badan. Nah, ini seorang muslim jangan sampai seperti ini. Seorang muslim jangan sampai seperti ini. Dan ini banyak sekali, tidak sedikit ya. Banyak sekali. Saya dengar, ya, semoga di tempat kita tidak. Ya, ikhwan, akhwat, ya, pakainya Masya Allah bagus. Tetapi di balik itu suka gunjing, suka suudon, berburuk sangka, menggibah temannya dan seterusnya. Perkataannya tidak menunjukkan pakaian. Perkataannya tidak menunjukkan pakaiannya. Seorang muslim ketika mengenakan pakaian yang indah, maka indahlah semuanya. Iya kan? Dan itulah Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW pernah diceritakan, diberikan hadas, Nabi SAW mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja. Pakaiannya biasa-biasa saja. Kemudian ada seorang wanita, sahabiah ya, wanita, sahabat dari kalangan wanita, itu melihat Nabi SAW mengenakan pakaian yang mungkin tidak mewah, biasa-biasa saja. Akhirnya wanita tersebut memberikan pakaian tersebut kepada Nabi SAW. Pakaian yang dikatakan itu sangat indah pada saat itu, bagus, mewah, dikenakan oleh Nabi SAW.
Kemudian datang seorang sahabat dan itu tidak disebutkan siapa namanya ya, tidak disebutkan siapa namanya. Datang para sahabat dan Nabi SAW ini terkenal orang yang sangat baik, ya. Terkenal orang yang sangat baik, ramah, suka memberi, sampai-sampai orang Yahudi ada yang masuk Islam gara-gara dikasih kambing oleh Nabi SAW. Tidak 1, 2, 3, 100-an. Apalagi ketika peperangan Hunain. Kalau kalian mau kambing, sana masuk Islam. Bahwasanya Nabi SAW yunfiqul al-mala, suka ngasih, wala yakhaful faqr, tidak takut miskin. Nabi SAW itu yang juluki Nabi SAW itu orang baik, suka berderma, suka ngasih dan tidak takut miskin. Itu yang ngasih label ini ataupun sifat baik ini itu orang Yahudi yang menyebabkan dia masuk Islam. Masya Allah, sampai orang non muslim ya terpukau dengan akhlak baginda Nabi kita tercinta Nabi SAW. Maka seorang muslim yang katanya mencintai Nabi SAW berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan Nabi SAW. Kembali pada cerita di awal tadi, yaitu Nabi SAW mengenakan pakaian indah tadi, pakaian bagus tadi. Dilihat seorang sahabat melihat pakaian Nabi SAW begitu indah. Nantilah kita buat khusus tema ya. Jadi mukjizat akhlak Nabi. Akhlak Nabi itu sudah dikatakan mukjizat ya. Akhlak Nabi itu sudah dikatakan apa? Mukjizat. Mukjizat itu bukan hanya ketika membelah bulan, berdoa kepada Allah minta air hujan turun dan seterusnya. Bukan hanya itu. Akhlak pun juga dikatakan oleh para ulama mukjizat. Akhlak Nabi SAW itu mukjizat. Tidak ada satu manusia pun di alam semesta ini yang seperti beliau SAW. Kalau kita mau perhatikan akhlak beliau, nanti kita bahas di akhir-akhir. Begitu menakjubkan akhlak Nabi SAW. Baru dikenakan, tidak lama kemudian datang seseorang sahabat yang meminta pakaian tersebut. Dengan mudahnya Nabi SAW memberikan pakaian tersebut. Dengan mudahnya apa? Nabi SAW memberikan pakaian tersebut kepada seorang sahabat tadi. Akhirnya sahabat yang diberikan pakaian dari Nabi SAW tadi dikabarkan oleh sahabat yang lainnya yang melihat bosnya baju itu dikasih oleh seseorang. Maka sahabat tadi merasa tidak enak, malu, bahwasanya kemudian dikembalikan lagi baju tersebut kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku minta pakaian darimu ini, aku minta pakaian darimu ini yang begitu bagus ini. Itu tidak ada niatan, sama sekali tidak ada niatan apapun, kecuali ketika aku meninggal dunia, engkau mengkafaniku dengan baju ini. Yang baju tersebut telah tersentuh dengan kulitmu. Maka aku berharap baju ini kukenakan ketika aku di alam kubur ketika aku meninggal dunia. Karena baju ini bekas Nabi SAW. Di sini kita lihat bahwasanya Nabi SAW pakainya bagus. Ketika pakaian bagus tadi diminta, akhlaknya juga bagus. Paham maksudnya? Nih, itu kan akhlak. Begitu mudahnya Nabi SAW memberikan sesuatu kepada orang lain yang sesuatu tersebut, kalau kita lihat itu betul-betul dicintai oleh Nabi SAW. Suka Nabi SAW dengan baju itu. Indah pakaian Nabi SAW pada saat itu. Tapi lebih indah lagi ketika kita melihat akhlak beliau kepada saudara atau kepada para sahabat. Diminta, tidak ada rasa keraguan sedikit pun di dalam hatinya, langsung dikasih. Langsung diberikan.